bisa apa segala macam. Jadi semua dikembangkan. Saya melihat si pelatih asing itu apa sih bedanya dengan pelatih kita? Ternyata benar pelatih Indonesia cuma bisa jadi pakai itu ya, pakai pen. Si pelatih asing enggak, dia menempatkan posisinya dia sebagai lawannya si atlet. Nyerang dia pukul, tabrak, kalau tabrak pukul aja mukanya tuh pakai pen gitu ya, tabrak gitu. Kadang-kadang lagi itu hajar juga sehingga anaknya bisa move kiri kanan. Jadi yang tadi diujikan itu semua pada saat sparring keluar semua. Kecuali kalau sudah mau dekat-dekat bertanding, ya tinggal diasah apa aja yang menjadi teknik andalannya. Jangan semua menjadi teknik andalan karena banyak banget juga. Jab, strike, segala macamnya, punch-nya aja udah banyak. Belum lagi kick-nya sudah banyak. Tapi apa yang bisa menjadi teknik andalan? Ibarat alat pemotong segitu banyak, ada silet, ada cutter, ada pisau, ada gergaji. Mana yang paling kita andalkan untuk atlet kita? Oke, yang kedua, setelah kita sabuk hitam semua di sini, kalau yang punya murid, punya camp, silahkan untuk membuat grading sabuk warna. Tapi sebelumnya bikin surat usulan dari Pemprov, nanti ketua umum yang tanda tangan, pengusulan penyusunan Dewan Sabuk. Dewan Sabuk itu minimal 3 orang. Tapi silakan sesuaikan kebutuhan. Kalau semakin banyak kabupaten kotanya, semakin banyak campnya, maka Dewan Sabuknya harus banyak. Dan itu harus ganjil. Diusulkan nanti ke PPKBI. Siap, tugasnya apa tuh Dewan Sabuk? Kalau Dewan Guru, tugasnya adalah teknis secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Tapi kalau Dewan Sabuk, tugasnya adalah bertanggung jawab kemampuan teknisnya para atlet di kabupaten kotanya masing-masing, di provinsinya masing-masing. Siapa yang ditunjuk Dewan Sabuk? Boleh langsung ketua umumnya, karena ketua umumnya sudah sabuk hitam. Tapi kalau besok lusa beliau sudah menjadi Dewan Guru, beliau nggak boleh lagi jadi Dewan Sabuk. Atau saya nggak mau, kasihin aja ke orang lain, silakan. Itu haknya memilih. Tapi saya sarankan segera supaya yang di camp, supaya yang di kabupaten kota ada keinginan untuk meningkatkan sabuk. Saya pesankan sekali lagi, kalau untuk melatih anak SD, SMP, SMA, jangan dulu diperkenalkan dulu ke ring sport. Biarkan dia kuat dulu di tatami style. Sehingga kuda-kudanya sudah kuat, teknik memukulnya sudah bagus, blockingnya sudah bagus. Begitu pindah ke ring sport itu sudah keren semua. Kuncinya dari kickboxing adalah kalau petinju pasti pukulannya bagus. Kalau dia dari atlet karate atau dia atlet silat atau dia dari taekwondo pasti kakinya bagus, dan tinggal di mix saja. Kalau kakinya bagus, tangannya bagus, itu jadi sudah dia. Ya. Tapi kita juga bikinkan spesialisasinya karena nanti ada di ring sport, ada di tatami. Sekarang ring sport dan tatami ada di SEA Games, ada juga di PON. Ya. Kita harus sudah mulai cerdas, sudah sabuk hitam, anak kita mau dimainkan di mana, lihat ada di YouTube. YouTube-nya kalau perlu yang internasional sehingga kita ingat gambaran. Sekali lagi selamat, dan saya bangga sekali, di luar ekspektasi saya ternyata ujian sedikit tapi kualitasnya bagus. Selamat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bicara kan udah ditutup ujiannya. Enggak kan, Bapak belum bicara. Baik, terima kasih. Salam olahraga. Ya. Salam kickboxing. Keren. Kickboxing. Keren. Kiri ke kanan. Ini huruf K. Baik, jadi yang pertama bahwa mengikuti grading black belt ini adalah kesempatan pertama. Yang kedua, ketiga itu mungkin nanti akan susah juga kalau secara nasional ya, kecuali nanti setelah sabuk hitamnya ini udah mulai terbentuk, ya konsentrasinya ke sabuk warna. Tapi mungkin di luar kita ini untuk mau menjadi seperti kita ini, kalau tidak kita yang mengadakan, berarti harus mengejar ke tempat lain. Misalnya sekarang masih enak ini kita dengan biaya mungkin tidak seberapa, ya, ada yang mungkin masih berutang, ada yang masih pinjam, tetapi ini tidak mahal karena yang semestinya kita
kita harus mendatangkan dari PB itu dewan gurunya sekaligus perwasitannya. Dan itu nanti biasanya agak mahal karena hotelnya, tiket pesawatnya, uang makannya, uang honornya semua ditanggung. Sehingga kemarin kita komit untuk di atas 20 baru kita mulai. Tapi hari ini kita dimudahkan karena dukungan ya, bantuan dari Ibu Rosi. Maka kita semua pantun untuk menyampaikan terima kasih. Beliau datang dalam rangka tugas yang lain. Tetapi bahkan tugas yang lain itu tidak sempat jalan, malah yang kickboxingnya yang jalan. Yang fokusnya malah kickboxing. Jadi seperti datang untuk kita. Nah, yang berikut bahwa setelah kita memperoleh black belt, ya, apalagi dan satu, maka tentu sabuk yang kita miliki itu bukan gagah-gagahan, tapi itu pertanda untuk bagaimana kita selanjutnya membina. Kalau yang masih atlet-atlet macam Kenny, Adi, mungkin yang sama-sama lagi yang masih atlet, dia mungkin coach Kopi juga masih mau, kemudian mudah-mudahan silakan itu ditularkan ya. Masih ada banyak orang yang di kabupaten kota sana yang kepingin ikut, tapi tidak bisa karena kesini harus butuh biaya dan pesawat, kalau dengan kapal laut juga tidak mungkin, agak terlambat. Jadi kalau kita yang sudah ada ini nanti dibikin forumnya juga, kalau bisa ada grup WA-nya, jadi perkembangan boxing itu selalu di-share ya, baik dari kita untuk kita gitu semua maupun dari pusat. Mungkin ada hal-hal baru yang perlu disampaikan untuk kita, ya itu penting. Misalnya Betsy kemarin share untuk hari ini, nah itu penting. Jadi kita saling men-share untuk saling juga mengingatkan. Selanjutnya tentu di samping sebagai atlet, yang sebagai pelatih itu masih punya tanggung jawab lebih. Di antara kita juga masih belum memiliki wasit, meskipun wasit yang sudah ada, tapi tanpa di-refreshing ulang, ya maka akan lupa semuanya. Nah, kemarin kita sudah penataran pelatih, wasit, bahkan Adi, David, dan itu si siapa, 2 orang lagi yang lain itu, bahkan satu sudah di MPD karena itu akan hilang kalau tidak diulang-ulang. Nah, maka nanti yang berikut ini tentu pengkaderan untuk wasit juga akan segera kita siapkan. Yang mudah-mudahan siapa tahu dari sini bisa bertugas di PON besok. Ini juga sekaligus titip pesan buat Aster Rosi, sehingga nanti di dalam rakernas juga mungkin kita perlu menyampaikan bahwa paling tidak ada perwakilan wasit dari provinsi-provinsi. Nah, mudah-mudahan Maluku harus ada. Kita usahakan untuk rutin. Kalau misalnya musical form, ganti form, ya, kemudian low kick dan full contact, itu berarti kita sudah kurang lebih 20 atlet. Jadi kalau kita full team berarti 20. Mendapatkan 20 itu bukan hanya secara mendapatkan saja, tetapi mendapatkan 20 itu harus yang berkualitas. Artinya ketong tidak mau ingin jadi ayam sayur. Jadi kalau Kenny misalnya tidak siap, jangan harap saya kasih tanding, tidak mungkin bisa tanding. Jadi kalau mau bertanding sudah harus siap. Nah, di kickboxing Maluku itu juga akan diterapkan. Kalau kita tidak siap, ya mending kita beberapa orang saja yang prapon, daripada kita ikut 20 tapi yang lolos 1. Lagi prapon ini nanti wilayah, dan kalau tidak sampai ke final tidak lolos. Jadi harus sampai final juara 1, juara 2 dari masing-masing wilayah, itu berarti sudah 8. Wilayah 1 sampai wilayah 4 masing-masing meloloskan 2, berarti 8. Ya. Nah, tambah dengan tuan rumah, gitu kan, masing-masing 2 berarti 10. Nah, jadi ini yang gambaran-gambaran untuk kita. Orang di luar sana tahu bahwa kickboxing dan wushu itu cabur baru, tetapi punya kualifikasi yang cukup baik karena mungkin teratur dari segala administrasi. Saya kepingin kita harus lebih baik dari semua organisasi.
Sekarang baru Rito saja yang berjibaku di situ, yang lain-lain belum kelihatan. Mudah-mudahan kepengurusan kickboxing tinggal beberapa bulan lagi, bulan Juni kita akan muspraf untuk memilih lagi ketua umum kickboxing yang baru sekaligus kepengurusan yang lain. Nah, ini jadi tanggung jawab kita semua, dari sedikit menjadi sedikit banyak dan terus akan menjadi lebih banyak. Jadi tularkanlah yang bapak-bapak guru yang ada di sekolah, mudah-mudahan bisa tularkan di sekolah, yang ada di kampus, tularkan di kampus. Saya bahkan berani memberikan atlet-atlet yang di kampus itu untuk nilai lebih. Yang penting mereka serius. Kalau ada kesulitan tinggal sampaikan. Dan kalau nggak sampaikan, terus berkoar-koar di luar bahwa antum perlente, ya itu salah siapa? Salah sendiri berarti. Jadi kalau ada kurang, misalnya mengingatkan Bung Heri karena dia operator, Bung Heri mungkin masih mengingatkan ke beta masih bisa. Itu merupakan motivasi. Karena dulu kita mengalami betapa sulitnya meskipun bertanding di luar sana sampai final, pulang nggak dapat apa-apa, bahkan nggak lulus. Mata kuliah tes pengukuran itu kenapa sekarang saya begitu hebat di tes pengukuran? Karena dulu saya 2 kali nggak pernah lulus. Tiap kali ujian saya di luar. Ada final, ada tinju, pulang nggak lulus. Tahun depan tawar lagi nggak lulus lagi. Itu yang membuat kita tough. Jadi untuk jadi mahasiswa, jadinya seperti itu. Masing-masing perlu kembangkan di wilayah sendiri dulu. Yang guru di sekolah, yang operator, yang dosen di kampus, yang mahasiswa, jangan diam, ajak teman-teman, ajak, mari kita masuk wushu, masuk kickboxing, supaya punya nilai lebih gitu. Jangan sampai lulus dari mahasiswa tidak punya skill, tidak punya keterampilan. Gitu. Ini lihat ini, ada calon-calon guru, bapak-bapak guru bahkan yang tua-tua, Bung Wilson, Nanulaita, yang tua-tua, Bung Bensi, Bung tua gitu? paling tidak punya kapasitasnya, masih seperti mereka masih berjuang, masih mau gitu. Banyak kita guru-guru di luar sana tidak punya keterampilan apa-apa, sehingga kalau tidak punya keterampilan ya jadi penonton. Nah, kami di sini tidak memfungsikan Anda sebagai penonton, juga tidak sebagai pesuruh. Kita rame-rame memanage di organisasi ini sehingga kedepannya bisa jauh lebih bagus. Nah, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Yang membina di Muay Thai boleh saja, yang membina di karate boleh saja, sambil membina kickboxing. Itu yang mungkin perlu disampaikan ke anak-anak. Jadi sabuk yang kita pakai ini ya sekaligus juga menjadi tanda bahwa kita punya beban yang harus kita tunaikan, harus kita selesaikan. Yang berikut juga, memakai sabuk hitam itu bebannya berat. Di samping harus tahu makalai. Jangan sampai saya tahu makalai pakai sabuk hitam, orang pukul terus bilang untuk itu kickboxing sabuk hitam dapat pelungku dari anak kecil itu. Itu berarti kita sendiri harus tahu bagaimana membela diri. Apalagi saya di sini selalu berhadapan dengan mahasiswa, demo-demo macam-macam. Kita harus terus kompak dan bersama-sama. Kira itu yang saya sampaikan. Hari ini kita masih satu, besok lagi kita sudah bercerai-berai. Berarti kekuatan lini kita ada di kabupaten kota. Jadi orientasi kita dari kampus ke seluruh kabupaten kota. Ya 10 tahun akan datang kita tinggal ngomong kaki aja karena semua melatih di 11 kabupaten kota. Maka kedepannya kita pasti akan memiliki atlet yang bagus. Kalau sekarang tidak seleksi pun kita tahu di satu kelas ada sama-sama, di sebelah sini ada sama-sama, di kelas ini ada sama-sama. Tapi untuk menentukan mereka siap atau tidak, layak atau tidak, harus selekta. Maka kita siapkan selekta. Kalau bulan Maret ini harusnya bisa jalan, tapi karena banyak SMA yang sementara ujian, kita tunggu mungkin setelah ujian selesai, mereka siapkan fisiknya. Itu di KKT itu sudah latihan sebelum dari Pokmal sampai setelah Pokmal sampai hari ini. Jadi mereka tidak pernah berhenti. Itu KKT. Dan mereka kelihatan hebat gitu. Setelah 1 tahun mereka bisa juara. 2 tahun mereka sudah juara. Ini sekarang saja untuk di Wushu PON harusnya 4 orang sudah lolos. Harusnya 5, ada 4, 1 dikalahkan.
kesalahan teknis. Jadi bayangkan dari kelas bukan junior, ya langsung senior dan juara di dalam usia 1 tahun mereka berlatih dan biasa bisa meloloskan 5 atlet, itu kan luar biasa. Mudah-mudahan ditularkan juga kepada yang lain, supaya semua bisa sama-sama bagus. Sekarang kita mulai seleksi nih, siapa yang akan cocok ke wushu akan konsen di wushu, siapa yang cocok di kickboxing akan tetap konsen di kickboxing. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap kompak, tetap bersama-sama, dan terima kasih atas partisipasi hari ini. Ya, hari ini kasih keluar keping dulu, kita tahu berikut dapat keping karena bisa menguji. Kita akan bentuk yang namanya struktur Dewan Sabuk itu, dan di masing-masing kabupaten kota itu bertanggung jawab terhadap kabupaten kota masing-masing. Paling tidak masing-masing kabupaten kota itu ada 3, jadi supaya bisa bertambah di sana. Kalau misalnya Bung Doni hari di Ambon, mungkin bersama-sama dengan siapa yang di Ambon bisa menyiapkan webbing yang untuk sabuk warna. Nanti Bung Betsy bertanggung jawab di Aru, gitu kan. Lalu yang lain-lain ya ini bisa bertanggung jawab di Maluku Tenggara. Ya kira itu ya. Terima kasih dan selamat malam. Salam kickboxing. Keren. Kita untuk penyematan sabuk harusnya ada yang bawain lagi. Jadi supaya lebih simpel, saya kira bawaannya sabuknya ditaruh di sini, nanti saya tinggal menyematan, nanti di salah Masing-masing aja. sampai pegang dulu sabuknya, nanti saya nyebar di sini. Paus saja ya, Fandi. Oke, siap Pak.